Banyak orang sudah semangat beli emas, sudah disiplin nabung, sudah rutin tambah gram demi gram. Tapi sayangnya mereka lupa satu hal penting, cara menyimpan emas. Padahal salah menyimpan emas bisa bikin rugi. Bukan karena harga turun, tapi karena emas rusak, hilang, atau bahkan sulit dijual kembali karena kondisi fisiknya tidak lagi sempurna. Emas itu aset lindung nilai. Sejak dulu, bahkan sejak era kerajaan-kerajaan besar hingga sistem moneter modern, emas selalu dianggap sebagai penyimpan kekayaan yang kuat. Lihat saja bagaimana negara seperti Amerika Serikat dan China menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar sebagai penopang kekuatan finansial mereka. Artinya apa? Emas itu bukan sekedar perhiasan. Emas itu alat proteksi kekayaan. Tapi kalau kita sebagai individu menyimpan emas sembarangan, maka fungsi proteksi itu jadi tidak maksimal. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Pertama, jangan simpan emas batangan sembarangan di tempat lembab. Banyak orang berpikir emas itu tidak bisa rusak karena tidak berkarat. Memang benar, emas murni tidak berkarat seperti besi. Tapi kemasan emas batangan, terutama yang bersertifikat, bisa rusak kalau terkena kelembapan tinggi. Jika plastik pelindungnya menguning, tergores atau terbuka, nilai jualnya bisa turun. Apalagi jika emasnya sampai tergores atau penyok. Emas batangan bersertifikat seperti yang sering dikeluarkan oleh PT Antam Tbk memiliki kemasan khusus dan nomor seri yang penting untuk menjaga keaslian. Kalau kemasannya rusak, pembeli biasanya akan lebih berhati-hati, bahkan bisa meminta potongan harga. Jadi pastikan emas disimpan di tempat kering, tidak lembab, dan tidak terkena paparan langsung udara yang terlalu basah. Kedua, jangan sering membuka segel emas batangan. Ini kesalahan yang sering dilakukan pemula. Karena penasaran, ingin lihat langsung emasnya, ingin pegang, akhirnya segel dibuka. Padahal segel itu bagian dari perlindungan nilai. Semakin original kondisinya, semakin mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Kalau tujuan kalian investasi, bukan dipakai atau dipamerkan, tahan rasa penasaran itu. Simpan dalam kondisi utuh. Ketiga, gunakan brankas khusus. Ini penting sekali. Jangan hanya simpan di laci biasa, di bawah kasur, atau di dalam lemari tanpa pengamanan. Risiko pencurian itu nyata. Kita tidak pernah tahu kapan risiko itu datang. Brankas emas yang baik minimal memiliki sistem kunci ganda, material baja tebal, dan tahan api. Kenapa tahan api penting? Karena risiko bukan hanya pencurian, tapi juga kebakaran. Dalam kondisi darurat, emas memang tidak mudah rusak oleh api, tetapi dokumen sertifikat dan kemasan bisa hancur. Kalau sertifikat hilang atau rusak, proses jual kembali bisa lebih rumit. Kalau kalian serius nabung emas jangka panjang, investasi brankas itu bukan pengeluaran, tapi perlindungan aset. Keempat, pertimbangkan safe deposit box di bank. Ini opsi yang lebih aman untuk jumlah emas yang sudah cukup besar. Safe deposit box biasanya berada di dalam sistem keamanan bank, dilengkapi CCTV, kontrol akses ketat, dan pengamanan berlapis. Memang ada biaya tahunan, tapi bandingkan dengan risiko kehilangan. Jika nilai emas kalian sudah puluhan hingga ratusan juta rupiah, biaya tahunan itu sangat kecil dibanding rasa aman yang didapatkan. Kelima, jangan beritahu terlalu banyak orang. Ini sering disepelekan. Kadang karena bangga sudah punya banyak emas, kita cerita ke teman, saudara, bahkan posting di media sosial. Hati-hati, informasi adalah celah risiko. Semakin sedikit orang tahu lokasi penyimpanan emas kalian, semakin kecil potensi ancaman. Ingat, emas itu aset yang sangat liquid, mudah dijual, mudah diuangkan. Justru karena liquid itulah, dia juga jadi target empuk kejahatan. Sekarang, saya mau tanya ke kalian. Sudah berapa gram emas yang kalian punya saat ini? Dan di mana kalian menyimpannya? Kalau sampai sekarang masih di laci biasa tanpa pengamanan, setelah nonton ini, jangan ditunda lagi untuk memperbaikinya. Ngomong-ngomong, kalau kalian suka konten seperti ini yang membahas emas secara realistis dan praktis, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bukan cuma bahas kapan beli emas, tapi juga bagaimana cara menyimpan, menjual, dan mengelolanya dengan benar agar tidak rugi. Subscribe itu gratis, tapi ilmunya bisa menyelamatkan aset kalian di masa depan. Lanjut. Keenam, pisahkan emas berdasarkan tujuan. Jangan campur emas investasi jangka panjang dengan emas yang mungkin akan dijual dalam waktu dekat. Kenapa? Karena strategi penyimpanannya bisa berbeda. Emas jangka panjang sebaiknya benar-benar disimpan di tempat paling aman dan jarang diakses.
sedangkan emas yang lebih liquid bisa ditempatkan di lokasi yang tetap aman tapi lebih mudah dijangkau. Ketujuh, lakukan pencatatan detail. Catat berapa gram, tahun pembelian, harga beli, dan lokasi penyimpanan. Banyak orang punya emas tapi tidak tahu total gram yang dimiliki. Ini berbahaya. Tanpa pencatatan, kalian tidak bisa menghitung pertumbuhan aset dengan akurat. Kalian bisa gunakan buku khusus, spreadsheet, atau aplikasi pencatat keuangan. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Kedelapan, cek kondisi secara berkala. Tidak perlu sering-sering dibuka, tapi minimal beberapa bulan sekali, pastikan tidak ada tanda kerusakan pada kemasan atau perubahan kondisi tempat penyimpanan. Jika menggunakan berangkas, pastikan kunci atau sistem digitalnya berfungsi dengan baik. Kesembilan, pertimbangkan asuransi jika jumlahnya besar. Untuk nilai yang sangat signifikan, ada opsi perlindungan tambahan melalui asuransi tertentu. Ini jarang dibahas, tapi bagi investor serius, proteksi berlapis adalah hal yang wajar. Kesepuluh, jangan campur emas dengan barang kimia atau benda tajam. Hindari menyimpan emas bersama parfum, cairan pembersih, atau benda keras lain yang bisa merusak kemasan. Banyak orang fokus mengejar kenaikan harga emas, memantau grafik, menunggu momentum, tapi lupa bahwa menjaga fisik emas sama pentingnya dengan strategi beli. Percuma harga naik tinggi kalau emas rusak dan harus dijual di bawah harga pasar. Ingat, emas itu bukan sekedar logam, ia adalah bentuk disiplin. Setiap gram yang kalian simpan adalah bukti komitmen kalian pada masa depan yang lebih stabil. Di video ini juga sudah saya siapkan list produk berangkas emas yang bisa kalian pertimbangkan, lengkap dengan spesifikasi keamanan yang layak untuk penyimpanan aset berharga. Saya juga sertakan pilihan emas batangan berbagai ukuran, supaya kalian bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Jangan hanya fokus beli emasnya saja, tapi pikirkan juga rumahnya, karena emas tanpa perlindungan itu seperti uang tanpa dompet. Banyak orang menyesal bukan karena tidak beli emas, tapi karena lalai menyimpannya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Pastikan setelah menonton ini, kalian langsung evaluasi tempat penyimpanan emas di rumah. Kalau perlu upgrade, lakukan sekarang. Lebih baik keluar biaya sedikit untuk keamanan daripada kehilangan seluruh nilai investasi. Karena pada akhirnya, tujuan kita nabung emas bukan sekedar punya logam kuning. Tujuannya adalah rasa aman, kestabilan, dan perlindungan dari ketidakpastian ekonomi. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, menyimpan emas dengan cara yang benar. Ke-11, pahami perbedaan menyimpan emas di rumah dan menyimpan emas di lembaga resmi. Menyimpan di rumah memberi kalian kontrol penuh. Kalian bisa akses kapan saja tanpa biaya tambahan, tapi risikonya juga sepenuhnya ada di tangan kalian. Sementara, menyimpan di bank atau fasilitas resmi memang lebih aman dari sisi sistem keamanan, tapi ada biaya dan prosedur akses. Kalau kalian masih di tahap mengumpulkan 1 gram, 5 gram, 10 gram, mungkin berangkas pribadi sudah cukup. Tapi kalau sudah mulai masuk 50 gram, 100 gram, bahkan lebih, mulai pikirkan strategi penyimpanan berlapis. Jangan taruh semua di satu tempat. Prinsipnya sederhana, jangan letakkan seluruh aset di satu titik risiko. Ke-12, hindari menyimpan emas di tempat yang terlalu umum. Banyak orang berpikir menyimpan emas di lemari pakaian sudah aman, padahal itu justru lokasi pertama yang biasanya diperiksa pencuri. Di bawah kasur, di laci meja, di balik tumpukan baju, itu semua tempat klasik. Jika kalian memang menyimpan di rumah, gunakan berangkas yang benar-benar terpasang permanen dan sulit dipindahkan. Berangkas emas yang saya maksudkan dalam list video ini sudah saya pilih berdasarkan ketebalan material, sistem penguncian, dan ketahanan terhadap api. Jangan asal pilih berangkas tipis hanya karena murah. Ingat, yang kalian lindungi bukan benda biasa, tapi aset masa depan. Ke-13, perhatikan keamanan digital juga. Kalau kalian membeli emas secara online melalui platform resmi, pastikan akun kalian menggunakan password yang kuat dan verifikasi 2 langkah. Jangan sampai emas aman secara fisik, tapi akun digital kalian justru mudah diretas. Ke-14, pahami likuiditas emas kalian. Emas batangan dengan ukuran kecil seperti 1 gram atau 5 gram biasanya lebih mudah dijual cepat karena lebih terjangkau bagi banyak pembeli. Sementara ukuran besar seperti 50 gram atau 100 gram biasanya cocok untuk investor yang ingin menyimpan jangka panjang.
maka strategi penyimpanan dan pembagiannya bisa disesuaikan. Ke-15, jangan menunda pengamanan. Banyak orang berpikir nanti saja kalau sudah banyak, padahal justru saat emas masih sedikit itulah waktu terbaik membangun kebiasaan penyimpanan yang benar, karena kebiasaan itu akan terbawa saat jumlahnya semakin besar. Sekarang saya ingin kalian berpikir satu hal, kalian nabung emas untuk apa? Untuk dana darurat? Untuk biaya pendidikan anak? Untuk naik haji? Untuk pensiun? Semua tujuan itu punya satu kesamaan, jangka panjang dan nilai besar. Maka cara menyimpannya harus sebanding dengan pentingnya tujuan tersebut. Bayangkan kalau kalian sudah kumpulkan emas bertahun-tahun, lalu karena lalai menyimpan terjadi kehilangan. Bukan hanya uang yang hilang, tapi juga waktu, tenaga, dan disiplin yang sudah kalian bangun. Saya sering melihat orang fokus ke harga emas hari ini, naik atau turun. Padahal yang lebih penting adalah konsistensi dan keamanan. Negara-negara besar seperti Jerman bahkan menyimpan cadangan emasnya di berbagai lokasi berbeda, termasuk di luar negeri demi alasan keamanan dan diversifikasi risiko. Kalau negara saja memikirkan keamanan sedetail itu, masa kita sebagai individu tidak mau serius? Di list produk yang saya sertakan di video ini, bukan hanya ada emas batangan berbagai ukuran, tapi juga beberapa pilihan berangkas emas dengan fitur keamanan yang layak untuk penggunaan rumah tangga. Kalau kalian memang sudah punya emas tapi belum punya berangkas yang proper, ini saatnya upgrade. Jangan tunggu kejadian dulu baru menyesal. Dan buat kalian yang baru memulai, saya juga sertakan pilihan emas batangan dari ukuran kecil supaya bisa mulai bertahap. Tidak harus langsung besar. Yang penting mulai dulu, lalu simpan dengan benar. Sekarang saya mau tekankan satu prinsip penting. Emas itu aset fisik. Berbeda dengan saham atau aset digital, emas benar-benar ada bentuknya. Justru karena bentuknya nyata, maka tanggung jawab penyimpanannya juga nyata. Tidak bisa hanya mengandalkan sistem orang lain. Ke-16, edukasi keluarga inti. Jika kalian sudah menikah, pastikan pasangan tahu cara mengakses dan mengamankan emas tersebut jika terjadi sesuatu pada kalian. Tapi tetap batasi informasi hanya pada orang yang benar-benar dipercaya. Jangan sampai terjadi situasi darurat, tapi tidak ada yang tahu di mana dan bagaimana cara mengaksesnya. Ke-17, pertimbangkan pembagian lokasi jika jumlah sangat besar. Sebagian di rumah dalam brankas, sebagian di safe deposit box. Ini strategi sederhana untuk meminimalkan risiko total loss. Ke-18, hindari menjadikan emas sebagai pajangan. Banyak orang ingin menunjukkan emasnya sebagai simbol keberhasilan. Tapi ingat, semakin terlihat, semakin berisiko. Simpan sebagai aset, bukan sebagai alat pamer. Ke-19, disiplin dalam evaluasi tahunan. Setahun sekali, hitung total gram, cek kondisi, evaluasi lokasi penyimpanan. Apakah masih aman? Apakah perlu upgrade? Apakah perlu tambahan perlindungan? Anggap ini seperti audit pribadi atas aset kalian. Ke-20, jangan abaikan kualitas saat membeli emas. Pastikan membeli dari sumber resmi agar mudah dijual kembali. Emas yang jelas asal-usulnya dan memiliki sertifikat resmi akan jauh lebih mudah dilikuidasi tanpa potongan besar. Sekarang sebelum kita akhiri, saya ingin kalian benar-benar ambil keputusan. Setelah video ini selesai, cek lagi tempat penyimpanan emas kalian. Kalau masih belum aman, langsung pertimbangkan salah satu brankas emas yang sudah saya masukkan dalam list. Jangan tunda, keamanan itu bukan biaya, tapi investasi. Dan kalau kalian memang ingin mulai menabung emas atau menambah koleksi, di list yang sama juga sudah ada pilihan emas batangan yang bisa langsung kalian pertimbangkan. Pilih sesuai kemampuan, mulai dari kecil, lalu konsisten. Kalau konten seperti ini membantu cara berpikir kalian tentang emas, jangan lupa subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan pembahasan penting lainnya tentang strategi beli, waktu terbaik menambah gram, sampai cara menjual emas dengan untung maksimal. Tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang serius membangun aset dengan cerdas. Ingat, emas bukan sekedar logam kuning. Ia adalah simbol perlindungan nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Tapi, perlindungan itu hanya bekerja jika kita menjaganya dengan benar. Jangan hanya pintar membeli, jadilah pintar menyimpan. Karena orang yang benar-benar untung dari emas bukan hanya yang tahu kapan beli, tapi yang tahu bagaimana menjaga setiap gramnya tetap aman sampai waktunya digunakan.